Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Pak Hermawan di mata pelajaran kimia jurusan TKC. Untuk KD.2 kita akan membahas tentang atom dan struktur atom. Baik, sebelum kita mempelajari atom dan strukturnya, ada baiknya kita mengenal dulu tentang lambang atom atau lambang unsur. Jadi lambang unsur atom itu ada kaitannya dengan unsur. Jadi lambang unsur pertama kali diperkenalkan oleh John Jacob Berzelius, ilmuwan asal Swedia. Dia menerapkan aturan yang pertama adalah lambang unsur ditulis dengan huruf pertama nama ilmiah. Huruf pertama nama ilmiah atau nama Latin unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sebagai contoh di sini, nama Latinnya adalah sulfur, nama Indonesianya adalah belerang. Kemudian lambang unsurnya adalah huruf S, yaitu huruf pertama dari nama ilmiahnya, yaitu sulfur. Kemudian contoh berikutnya adalah nitrogen, maka diambil huruf depannya adalah N. Kemudian karbonium, ini nama Latinnya. Kemudian nama Indonesianya adalah karbon, ini diambil huruf depan nama Latinnya adalah C. Kemudian berikutnya fosfor, dia ambil huruf pertamanya adalah P. Begitu ya. Nah, sekarang muncul kasus, kalau seandainya ada nama yang sama huruf depannya, bagaimana solusinya? Solusinya pada aturan yang kedua ini. Jika unsur tersebut mempunyai nama huruf depan sama, maka lambang unsur ditulis dengan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf besar, aturannya tetap sama, ditulis dengan huruf besar, dan huruf berikutnya ditulis dengan huruf yang kecil. Jadi terdiri minimal dua huruf ya. Huruf pertama huruf besar dari nama depannya, kemudian huruf keduanya adalah huruf yang kecil. Contohnya tadi sudah, contoh yang ini karbonium adalah C, ternyata ada kalsium, huruf depannya sama-sama C, maka lambang unsurnya diambil huruf depannya huruf kapital C dan huruf keduanya adalah huruf kecil A. Kemudian ada kuprum, nama Indonesianya tembaga, huruf depannya C dan huruf keduanya adalah U. Kemudian ada kobalt. Nah, kobalt ini lambang unsurnya adalah CO ya, lambang unsurnya adalah CO. Ingat, tapi nanti kalian akan ketemu dengan rumus kimia, C-nya besar, O-nya juga besar. Kalau ini kan C besar, O-nya kecil. Kalau O-nya kecil maka itu untuk apa? Kobalt. Tapi kalau C besar, O-nya juga besar, ini adalah rumus kimia sudah. Rumus kimia untuk senyawa ini adalah karbon, dan ini adalah oksigen. Nah, ini sudah ada ikatan antara karbon dengan oksigen, sehingga ini adalah rumus kimia untuk apa? Senyawa karbon monoksida. Kemudian berikutnya contoh yang lain adalah natrium, disimbolkan dengan lambang unsurnya Na. Kemudian neon, lambang unsurnya adalah Ne. Nikel, sama-sama huruf N semua depannya ini. Nikel dilambangkan dengan Ne. Nah, kalau sepintas kita lihat contoh-contoh yang ada di sini, itu huruf keduanya selalu huruf kedua di sini. Cu, Co, Na, Ne, Ni. Apakah seperti ini? Harus seperti ini? Tentu jawabannya tidak. Nah, kita coba cari contohnya di bawah, semoga ada. Nah, ini PB. PB itu adalah nama Indonesianya timbal, nama ilmiahnya, nama Latinnya adalah plumbum, dimana huruf pertama P itu diambil dari huruf pertama ini, kemudian B-nya itu diambil dari huruf ini. Ini huruf keberapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 dari huruf kelima. Contoh berikutnya adalah SN, Stannum. Nama Indonesia adalah timah,
kemudian stannum, Sn diambil dari huruf pertama tetap S, ternyata N diambil dari huruf yang keempat. Nah, itu adalah beberapa contoh lambang unsur. Berikutnya, setelah kalian memahami tentang unsur contohnya ini, berikutnya kita membahas tentang atom. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan atom? Nah, atom adalah apa? Partikel terkecil dari unsur yang tidak dapat disederhanakan lagi secara kimia biasa. Misal di sini ada besi. Besi berukuran 10 cm itu disebut sebagai unsur besi. Kemudian 10 cm ini kita potong menjadi dua, masing-masing 5 cm, maka ini pun tetap namanya adalah unsur besi. Yang 5 cm kita potong-potong menjadi 1 sentian, ini pun masih disebut sebagai unsur besi. Namun jika kita perkecil terus-menerus sampai tidak dapat dibagi lagi, maka bagian terkecil inilah baru disebut sebagai atom. Seperti itu ya. Definisi atom adalah bagian terkecil dari sebuah unsur. Nah, di atas sudah disebutkan bahwa atom, atom adalah partikel terkecil dari unsur yang tidak dapat disederhanakan lagi secara kimia biasa. Namun secara mekanika kuantum, atom ternyata terdiri dari 3 partikel. Apa saja? Nah, 3 partikel itu adalah, yang pertama adalah proton, neutron, dan elektron. Nah, kalian perhatikan ilustrasi di sebelahnya ini. Nah, yang ada beberapa kumpulan bola-bola, ada yang berwarna biru, kemudian merah, dan hijau. Yang berwarna biru dan merah, kita perhatikan itu ternyata terletak di tengah-tengah ya. Yang di tengah-tengah ini disebut sebagai nukleus atau disebut sebagai inti atom ya, inti atom. Kemudian dikelilingi oleh siapa? Oleh yang bermuatan negatif ini atau disebut sebagai elektron. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron pada lintasan-lintasan tertentu. Jadi penjelasannya di bawah ini. Perhatikan penjelasannya bahwa atom tersusun atas inti atom yang terletak di tengah-tengah. Nah, jadi inti atom itu terletak di tengah. Inti atom ini berisi apa? Berisi yang pertama adalah proton, kemudian yang kedua siapa? Neutron. Nah, tadi ini ya, proton dan neutron, ini yang berwarna merah dan berwarna biru. Kemudian proton itu apa? Proton adalah partikel atom yang bermuatan positif. Jadi proton adalah partikel yang bermuatan positif. Kemudian sementara neutron itu juga berada di inti atom, adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Kemudian inti atom ini yang berisi proton dan neutron dikelilingi oleh siapa? Dikelilingi oleh elektron. Jadi elektron ini selalu berputar-putar mengelilingi inti atom, yang selalu berputar mengelilingi inti atom. Elektron adalah apa? Adalah partikel atom juga, tetapi yang bermuatan negatif, gitu ya. Nah, kemudian untuk memperjelas pemahaman kita, yuk kita mencoba menuangkan dalam sebuah diagram ini, bahwa atom itu terdiri, yang pertama adalah inti atom. Inti atom terdiri dari apa? Yang pertama adalah proton yang bermuatan positif. Kemudian proton ini ditemani oleh neutron yang bermuatan netral. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh siapa? Oleh elektron. Nah, jadi partikel penyusun inti atom itu ada 3. Pertama adalah siapa? Proton. Kedua adalah
neutron. Ini yang berada di inti atom. Nah, yang berada di inti atom, kemudian dua buah partikel ini yang di inti atom dikelilingi oleh siapa? Oleh elektron. Proton tadi bermuatannya apa? Bermuatan positif. Nah, bermuatan positif, kemudian neutron bermuatan netral, kemudian elektron bermuatan negatif. Nah, demikian tadi penjelasan tentang atom, lambang unsur sampai atom. Kemudian atom terdiri dari inti atom terdiri dari proton dan neutron, serta dikelilingi oleh elektron yang selalu berputar-putar mengelilingi inti atom. Nah, semoga penjelasan tadi bisa memberikan sedikit pemahaman tentang materi tentang atom. Demikian tadi, kalau ada permasalahan atau yang kurang jelas, silakan kalian tulis pertanyaan-pertanyaannya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.